Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Salah satu pedang legendaris dalam sejarah Islam adalah pedang Zulfikar. Zulfikar adalah pedang yang biasa digunakan oleh Ali bin Abi Thalib. Bentuk pedang Zulfikar dikenal dalam beragam versi, tetapi yang paling populer dipercayai berbentuk melengkung dan berujung ganda. Nama pedang Zulfikar sendiri berasal dari kata fikar, yang berarti pembedaan atau pembagian. Sedangkan secara istilah, Zulfikar diartikan sebagai pembeda antara benar dan salah. Sejarah pedang Zulfikar sebenarnya masih belum diketahui dengan pasti. Namun, terdapat umat muslim yang meyakini pada masa perang Badar, Nabi Muhammad SAW mematahkan sebuah ranting yang secara ajaib berubah menjadi pedang Zulfikar. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pedang Zulfikar dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril saat Nabi Muhammad sedang berdoa dalam pertempuran Khandaq. Pendapat lainnya lagi mengatakan bahwa pedang Zulfikar adalah hasil rampasan sewaktu perang sedang berlangsung. Terdapat pula pendapat yang menyebutkan bahwa pada abad pertengahan, pedang besi dan baja diproduksi secara masif dan digunakan untuk bertempur. Setiap tentara dilatih menggunakan pedang, sehingga semua jenderal kerajaan, raja serta kaisar memiliki pedang pribadinya masing-masing. Salah satu pedang yang dipunyai oleh Nabi Muhammad SAW adalah pedang Zulfikar ini. Pada akhirnya, pedang Zulfikar itu diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Pada masa perang Uhud, kaum muslim saat itu berhasil memenangkan pertempuran melawan para musuh Islam waktu itu. Selain digunakan dalam perang Uhud, pedang Zulfikar juga diandalkan Ali bin Abi Thalib saat perang Khandaq. Perang Khandaq merupakan salah satu perang besar dalam sejarah umat Islam. Perang ini melibatkan 3.000 prajurit muslim melawan 10.000 pasukan gabungan kaum kafir Quraisy. Pada saat itu kaum muslimin membuat parit untuk membendung pasukan kafir Quraisy atas saran Salman Al-Farisi. Kaum muslimin menggali parit yang cukup besar dan dalam di sekitar pinggiran kota Madinah. Pada perang inilah Ali bin Abi Thalib melakukan perang tanding menggunakan pedang Zulfikarnya. Ali bin Abi Thalib melakukan perang tanding melawan seorang pendekar Quraisy yang terkenal ulung, yaitu Amr bin Abdul Al-Amiri. Al-Hamid Al-Husaini dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan Amr seorang prajurit berkuda yang gesit dan lincah bermain pedang atau tombak. Dengan congkak dan sombong si kafir ini berani maju ke depan menyeberangi parit pertahanan kaum muslimin lewat bagian yang agak dangkal dan sempit. Sambil membanggakan kebolehannya mengendalikan kuda, Amr berteriak menantang. "Hei, apakah tak ada seorang pun yang berani keluar untuk bertanding denganku?" Tantangan dari seorang jagoan kafir Quraisy itu tidak ditanggapi oleh pasukan muslimin. Kaum muslimin banyak yang mengenal siapa Amr bin Abdul itu dan betapa tenar namanya sebagai pendekar yang mahir duel 1 lawan 1. Setelah melihat kenyataan tak ada seorang pun yang menanggapi tantangan Amr, Ali bin Abi Thalib tidak tahan lagi menahan perasaan geramnya. Ia segera berdiri dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biarlah saya yang menandingi dia." Nabi Muhammad yang mengetahui benar bahwa Amr itu seorang pendekar yang tangguh, beranggapan bahwa Amr bukanlah tandingan bagi Ali bin Abi Thalib. "Duduk sajalah engkau wahai Ali, dia adalah Amr," ucap Rasulullah. Di sisi lain, karena tidak ada jawaban dari pihak muslimin, maka Amr yang beringas itu berkuar lagi. "Mana itu surga yang akan kalian masuki bila kalian mati terbunuh, hah?" Ejekan itu terasa seperti sembilu yang sangat mengiris-iris hati kaum muslimin, tetapi mereka tetap diam. Darah muda Ali mendidih. Ali tidak dapat lagi menahan gejolak hatinya mendengar penghinaan yang sangat menyakitkan itu. Ia mendesak lagi kepada Rasulullah, "Biarlah saya yang menghadapinya ya Rasulullah." Tetapi Rasulullah kembali memerintahkan supaya Ali duduk dan tenang, sebab yang akan dihadapinya bukan sembarang orang. Dengan perasaan yang sudah terbakar dan dengan nada geram, Ali berusaha meyakinkan Rasulullah bahwa ia sanggup melawan jagoan kaum musyrikin itu. "Biar Amr sekalipun ya Rasulullah, aku akan menghadapinya."
Mengingat tekad Ali bin Abi Thalib yang begitu kuat dan mengingat pula perlu membangkitkan keberanian kaum muslimin, akhirnya Rasulullah memberi izin dan restu kepada Ali untuk tampil ke depan. Ali segera meloncat ke depan menyambut tantangan seorang lawan yang bukan sembarangan. Dengan menggunakan baju besi dan menghunus pedangnya yang terkenal dengan nama Zulfikar, Ali maju dengan ayunan langkah yang tegap dan diiringi doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah engkau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya engkau tempat aku berserah diri yang sebaik-baiknya. Setelah berhadap-hadapan dengan Ammar, tanpa perasaan gentar sedikit pun Ali bertanya kepada Ammar. Hai Ammar, bukankah engkau pernah berjanji bahwa engkau akan menerima ajakan seorang dari Quraisy untuk menempuh salah satu di antara dua jalan hidup? Ya, jawab Ammar dengan singkat dan angkuh. Engkau kuajak ke jalan Allah dan Rasulnya ke jalan Islam. Lanjut Ali. Kata-kata Ali ini diucapkan dengan suara lantang yang memecahkan kesunyian garis pertempuran. Hampir semua mata dua pasukan yang siap tempur tertuju kepada dua sosok tubuh yang sedang berhadap-hadapan. Ammar bin Abdul Wud yang sudah cukup usia, garang dan banyak pengalaman menghadapi perang tanding, kini bertatap muka dengan seorang anak muda yang berdiri tegak di hadapannya. Seorang pemuda pemberani, jantan dan perkasa, berbaju besi dengan pedang terhunus di tangan. Mendengar pertanyaan yang bernada desakan itu, dengan cepat Ammar menyahut, Aku tidak membutuhkan itu. Kalau begitu, mari kita mulai bertanding, tantang Ali sambil siaga menghadapi gerakan Ammar. Tantangan Ali itu pun diremehkan saja oleh Ammar. Aku tak suka menumpahkan darahmu. Ayahmu adalah teman karibku. Tanpa memperdulikan ucapan Ammar, Ali dengan perasaan tak sabar lagi berucap, Tetapi, demi Allah, aku justru ingin membunuhmu. Ucapan seorang muda yang dianggap ketus oleh Ammar itu ternyata membangkitkan Ammar dan meluapkan emosinya. Darah perang yang mengalir dalam tubuh Ammar mendidih. Naluri keprajuritannya secara cepat menyentakan gerak refleks dan langsung seketika menyerang Ali. Demikian gesit dan tangkasnya, Ammar mengayunkan pedang dengan dorongan tenaga yang luar biasa. Tetapi Ali tidak kalah tinggi nalurinya dan gerak refleksnya. Ammar yang sejak semula meremehkan lawan, ternyata sia-sia dalam menggerakkan segala kekuatan ototnya untuk menebas leher Ali bin Abi Thalib. Kesempatan yang meleset itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Ali. Ali mengelak, menangkis dan menyerang dalam gerak beruntun secara kilat. Pada saat Ammar kehilangan keseimbangan badan, pedang Zulfikar yang diayun kuat-kuat oleh Ali menyambar bahu kanan Ammar sampai terbelah dua. Pendekar kebanggaan Quraisy itu jatuh dari kuda menggelepar di tanah mandi darah dan debu. Perang tanding berlangsung demikian cepat dan selesai jauh lebih cepat dari yang diperkirakan orang-orang. Pada mulanya banyak yang menduga bahwa Ali yang masih muda itu akan dibelah dua oleh pedang Ammar. Namun ternyata jagoan Quraisy itulah yang tersungkur dan tidak bangkit kembali. Banyak orang dari kedua pasukan terkesima. Hampir saja mereka tidak mempercayai apa yang sudah terjadi. Baru setelah Ali menyerukan takbir, kaum muslimin menyambutnya dengan mengumandangkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Ali bin Abi Thalib kembali menghampiri Rasulullah dengan perasaan haru dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengeluarkan pernyataan singkat. Perang tanding yang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib melawan Ammar bin Abdul Wud itu merupakan perbuatan paling mulia yang dilakukan umatku sampai hari kiamat. Terbunuhnya jagoan Quraisy ini belum menyelesaikan jalannya perang Khandaq, namun cukup menimbulkan kegoncangan yang hebat di kalangan pasukan penyerbu. Dalam keadaan seperti itu terjadilah angin ribut dan hujan deras diiringi suara petir sambar menyambar. Kemah-kemah dan perkakas-perkakas masa kaum musyrikin berterbangan dilanda angin kencang. Di tengah-tengah badai pasir yang begitu kencangnya, Abu Sufyan dan rombongan secara bergelombang meninggalkan tempat itu dan kembali ke Makkah. Keesokan harinya sudah tidak ada lagi orang Quraisy ataupun Yahudi yang masih tinggal. Semua sudah pergi meninggalkan parit. Rasulullah bersama kaum muslimin lainnya dengan tenang kembali ke tempat kediaman masing-masing. Semuanya memanjatkan syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Ta'ala yang telah menghindarkan mereka dari mara bahaya. Sejak saat itu, pedang Zulfikar selalu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dalam berbagai pertempuran.
Bahkan, Ali bin Abi Thalib dan pedang Zulfikar dipercaya menjadi kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang melawan musuh. Karena melekatnya pedang Zulfikar dengan sosok Ali bin Abi Thalib, desain dari pedang tersebut terdapat ukiran berbahasa Arab yang berbunyi, La fata ila Ali, la saif ila Zulfikar. Artinya adalah, tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang selain Zulfikar. Namun saat ini pedang Zulfikar yang asli tidak diketahui keberadaannya. Wallahu a'lam bishawab.